Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Matni Sulam yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Sulamun Waraq yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu mantiq atau ilmu logika. Kita buka halaman 24 dan ini adalah video yang ke-15. Kita mulai fasal yang baru tentang jawazil ishtighali bih, tentang bolehnya mempelajari ilmu mantiq. Faslun ay hadza faslun, ini adalah salah satu fasal. Huwa adapun fasal fil lughati, dalam halnya tetap menurut lughah, yaitu al-hajiz baina syai'ain, yang menghalangi di antara dua benda. Misalnya ada kelas A dan kelas B, kemudian ada tembok di situ. Nah, tembok inilah dinamakan fasal ya. Seperti di sini, faslun fi jawazil ishtighali bih, dan fasal setelahnya misalnya ya menjelaskan tentang anwa'ul ilmil hadis, itu terpisah ya, masing-masing ada segmennya. Wafil istilahi, dan adapun fasal menurut istilah yaitu al-alfazu al-makhsusatu ad-dallatu 'ala al-ma'ani al-makhsusah. Al-alfazu sebuah lafaz, beberapa lafaz, al-makhsusatu yang dikhususkan, ad-dallatu yang menunjukkan, alal ma'ani atas makna-makna, al-makhsusatu yang dikhususkan juga ya. Jadi fasal itu adalah sebuah istilah-istilah tertentu yang ditujukan untuk fungsi tertentu ya. Seperti halnya kitabun, kemudian faslun, kemudian tatimmatun, kemudian ada khotimatun atau ada far'un, itu kasairi asma'it tarajim, seperti asma'ut tarajim yang lainnya. Seperti semua nama-nama terjemah, kama ulima, seperti keterangan yang telah diketahui, apa ma, mimma mara, dari keterangan yang telah lalu, apa ma ya. Seperti dijelaskan di halaman sebelumnya, bahwasanya asma'ut tarajim ini adalah istilah-istilah tertentu yang digunakan untuk fungsi tertentu sebagai pembatas ya. Seperti kita sedang mau berjalan ke daerah Bekasi, lokasinya dari arah Jakarta ya, di situ ada ketemu sama Pekayon, kita ketemu sama Tambun, kita ketemu sama Terminal Bekasi Barat misalnya. Ini namanya asma'ut tarajim, sebuah al-hajiz baina syai'an, di mana memiliki perbatasan-perbatasan tertentu, sehingga ketika kita menjalani perjalanan ini kita tahu berada di daerah mana. Seperti kita di sini faslun fi jawazil ishtighali bih, ini adalah sebuah peta perjalanan ya dalam otak kita, atau mind mapping. Jadi kita tahu berada di mana, kama ulima mimma mara. Wa qawluhu fi jawazil ishtighali bih, adapun dawuhnya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari fi jawazil ishtighali bih ay fi dali dzalika, tegasnya fasal yang dalam menunjukkan itu jawazil ishtighali bih. Artinya fasal ini fungsinya sebagai penunjuk keterangan boleh tidaknya mempelajari ilmu mantiq. Zorfiyatu, dan adapun makna zorfiyah di sini ada fi ya, fi zorfiyah fi zawajil ishtighali. Apa maksud dari zorfiyah tersebut? Hina idzin, ketika itu, bayani zawajil ishtighali bih, yaitu min zorfiyatil khas, menjelaskan
zorob atau wadah yang spesifik fil ami di dalam zorob yang lebih umum. Jadi di sini faslun fi zawajil istighali bih. Ada fi zorofiyah di sini. Fungsinya adalah menjelaskan secara lebih spesifik bahwa fasal ini masuk segmen zawajil istighal. Karena di depan ada fasal-fasal yang lain. Itu maksud daripada min zorfiyatil khas fil am. Li'anna al-fasla, karena sesungguhnya fasal, ini fasal yang di sini yaitu khosun, yang spesifik, yang khusus bil alfaz, dengan lafaz-lafaz. Di sini banyak sekali lafaz ya dalam bait-bait berikutnya. Wal khulfu fi zawajil istighali bihi ada salasatin aqwali, ini allati dzakaraha, yang telah menceritakan hak kepada allati atau kepada alfaz siapa? Al-musannifu, musannif yakni Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Seperti di sini faslun fi jawazil istighali bih. Apakah dalam kitab lain ada juga fasal? Banyak. Faslun furudul wudu'i dalam bab fikih. Faslun ya fi bayani alamatil raf'i ini dalam kitab ilmu nahwu ya. Nah, di sini banyak sekali am, masih kategori am. Maka ketika di sini dituliskan jawazil istighali bih, itu sudah termasuk kategori spesifik. Li'anna al-fasla khasun bil alfaz allati dzakaraha al-musannif wa dalu, dan adapun dal yaitu amun menyeluruh laha bagi alfaz allati dzakaraha, wa alaha bagi itu alfaz dzakaraha al-musannif, walil alfaz, dan bagi lafaz-lafaz seperti tadi ya, faslun fi furudil wudu'i misalnya dalam Safinah ya, yang ditulis oleh Syekh Salim. Kemudian ada faslun fi alamati raf'i yang ditulis oleh Syekh Ajrumi ya. Jadi wadal amun laha, dal itu fasal yang fungsinya sebagai penunjuk, itu amun, bisa diperuntukkan bagi lafaz-lafaz yang ditulis oleh musannif Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, dan juga walil alfaz allati dzakaraha ghairuhu, dan materi-materi atau lafaz-lafaz yang diceritakan oleh selain Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Wa yahtamilu, dan ihtimal apa itu dal ya, ghairu dzalika, kepada selain itu al-alfaz allati dzakaraha al-musannif, al-alfaz allati dzakaraha ghairuhu. Jadi fasal ini memang kategorinya masih umum ya. Dan bisa juga fasal ini merambah ke kitab-kitab yang memang bukan dalam kajian pesantren misalnya Islam ya. Wa yahtamil ghairu dzalik, seperti dalam kitab undang-undang pidana atau perdata, di situ dituliskan pasal-pasal ya, pasal-pasal tentang sebuah hukum ya. Pasal 1 ayat 2 tentang ITE misalnya, pasal 1 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi ya. Itu maksud daripada wa yahtamil ghairu dzalik. Jadi pasal ini sifatnya adalah umum ya. Itu maksud daripada wadal amun lah. Jadi tujuannya pasal ini memang menyeluruh. Maka di sini hina idzin wa dzurfiyatu hina idzin min dzurfiyatil khas fil am. Ketika musannif mencantumkan bab ini jawazil istighali bih, itu sudah masuk kategori spesifik atau khas ya, fil am, sementara mentaksis fasal yang memang cakupannya lebih umum ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa musannif hanya mencantumkan lafaz jawaz, tidak mencantumkan tahrim atau karahah atau adamil jawaz ya. Jadi pasal menjelaskan bolehnya mempelajari ilmu mantik.
apakah di situ tidak ada mafhum bahwasanya bisa saja ilmu mantik ini dilarang ya. Misalnya bab yang baru misalnya bolehnya memakai pakaian ketat ya, bolehnya memakai pakaian ketat bagi laki-laki dan perempuan misalnya. Apakah di situ tidak ada yang sudut pandang lain yang menyatakan bahwasanya ini tidak boleh? Jadi ada jawaz dan ada adabil jawaz. Ada pertanyaan seperti itu, kenapa musannif Syekh Abdurrahman Al-Akhdari tidak mencantumkan kalimat jawazil ishtighal wa adami jawazil ishtighal? Fa in kila, maka jika diucapkan apa kama dzukir, kama dzakara seperti lafaz kama dzakara al-musannif, seperti halnya telah menceritakan musannif Syekh Abdurrahman Al-Akhdari al-qaula kepada sebuah ucapan bijawazil ishtighali bih, dzakara, maka dzakara semestinya menceritakan juga Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini al-qaula bitahrimihi, ada rincian tegas nggak boleh mempelajari ilmu mantik. Kalau ada jawaz di situ mafhumnya ada tahrim, ada juga sunnah ya. Wal qaul, dan pendapat bin bighaihi dengan sunnahnya atau pentingnya mempelajari ilmu mantik. Fa fit tarjamati, maka itu tetap dalam terjemah di sini memberikan judulnya ini judul-judul kusurun, ada semacam keteledorannya. Bagaimana solusinya? Ujiba, dijawab, bi annahu, dengan sesungguhnya itu qil ya. Ujiba, dijawab qil bi annahu, sesungguhnya itu tarjamah faslun fi zawalil ishtighali itu min babi tarjamah li syai' wa ziyadah alaihi. Jadi min babi tarjamah memberikan bab dari memberikan suatu judul bagi sebuah naskah, li syai'in bagi suatu materi, wa ziyadah alaihi, dan boleh juga ditambahkan alaihi atas itu syai'. Jadi hanya mempersingkat saja ya, agar judulnya tidak kepanjangan, tapi tidak menutup kemungkinan ziyadah alaihi, silahkan ditambahi ya. Misalnya ketika ketemu lafaz jawaz berarti boleh ditambahkan tahrim, boleh juga inbigha atau sunnah ya. Hanya saja nanti tidak ringkas judulnya ya. Dan memang judul itu usahakan lebih enak yang ringkas ya. Apabila faslun fi zawajil ishtighali bihi misalnya wa tahrimihi wan bighaihi, itu sangat berlebihan. Makanya di sini Syekh Ibrahim Al-Baijuri mencoba menjawab ujiba bi annahu min babit tarjamah li syai' wa ziyada alaihi, silahkan boleh ditambahkan. Wa dzalika, dan adapun itu babit tarjamah yaitu ghairu ma'ibin, tidak tercela indahum menurut ulama ahli mantik atau al-manatiqah. Dan memang redaksi seperti itu sah-sah saja menurut ulama ahli mantik. Itu jawaban yang pertama. Au anna fi tarjamati hadfan, atau bisa saja dalam terjemah ini hadfan, ada kalimat yang dibuang, wa taqdir fi zawajil istighali bih wa tahrimihi wan bighaihi. Solusi yang kedua dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri tentang janggalnya teks ini, judul ini, jawaban yang kedua ya memang au anna fit terjemah, dalam judul tersebut hadfan, ada redaksi yang disimpan, dibuang. Wat takdir, takdirnya kira-kiranya adalah fi jawazil istighali bih wa tahrimihi wan bighaihi. Kama asyara, seperti keterangan asyara yang telah isyarah lahu kepada mas siapa Asy-Syaikh Al-Malawi ya, fi Syarhil Kabir, dalam kitab syarahnya Al-Malawi Al-Kabir. Jadi Sulamun Waraq ini disyarahi juga oleh Syekh Al-Malawi ya. Beliau adalah Abul Abbas Ahmad Al-Malawi, lahir pada tahun 1088 Hijriah dan wafat pada tahun 1181 Hijriah ya. Beliau nama lengkapnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abdul Fattah bin Yusuf bin Umar Al-Mujiri Al-Malawi Asy-Syafi'i Al-Azhari ya.
Di antaranya beliau punya 2 syarah ya untuk Sulamun Waraq ini, yaitu syarah kabir dan syarah shaghir ya. Makanya dalam syarah kabir ini Syekh Al-Malawi mengutip secara jelas tentang terjemah dalam judul yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini ada kalimat yang dibuang, ada redaksi yang fit tarjamati hadfan, yaitu zawajil istighali bih wa tahrimihi wan biqaihi. Karya-karya beliau banyak sekali ya Syekh Al-Malawi ini, diantaranya syarah Jauhar Tauhid, syarah Jurumiyah, syarah Aqidah Al-Qumari, kemudian ada Iqdud Durar Al-Bahiyah, syarah Risalah Samarqandi, kemudian ada tadi ya syarah Kabir dan syarah Shaghir untuk kitab Sulamun Waraq, kemudian ada Hasyiyah atas syarah Makudi ya untuk matan Alfiyah Ibnu Malik. Kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau mukhatab ghair muayyan, siapa saja yang baca ini perlu diketahui juga, anna ilmal mantiqi qismani, ilmu mantik itu ada 2 ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah mahwa khalin, yang kosong andolalatil falasifati, dari kesesatannya para ahli filsafat al-mukaffirati, yang menjadikan kufur ya. Karena filsafat itu bisa menarik kepada sifat ateis ya, atau liberal, wa ghairiha, dan selain dolalatil falasifah ya. Kal madhkur fi hadzal matni. Jadi ilmu filsafat itu ada 2 ya. Ada yang khalin, ada yang steril, dan ada yang al-makhlut ya. Nah, jadi yang dikaji di sini boleh atau tidaknya ya, ini yang dikaji al-makhlut ya. Ada 3 pendapat ya. Sedangkan yang khalin, yang kosong, steril dari kesesatan ahli filsafat, itu ya memang hukumnya adalah fardu kifayah ya. Di antara kesesatan ahli filsafat itu adalah al-alam qadimun, alam itu kekal ya, hukum kekekalan energi ya, alam dari dulu kekal ya. Jadi artinya tidak ada Tuhan, ateis. Makanya di sini hukum kekekalan energi yang diyakini oleh ahli sains, yang diyakini oleh para ahli filsafat ya, bahwasanya seluruh alam ya qadim, ada dari dulunya ya, memang seperti itu ya. Tidak ada Tuhan di situ, segala sesuatu bergerak dengan sendirinya. Itu para ateis di situ ya. Kalmadhkur, contoh wahai Syekh Ibrahim Al-Baijuri, di sini selaku penulis hasyiyahnya, tolong rekomendasikan kitab mana saja yang steril dari kesesatan ahli filsafat, yang mana ilmu mantik ini untuk menggali ilmu kalam. Kalmadhkur fi hadzal matni, contoh yang diceritakan dalam matan ini yaitu Sulamun Waraq. Sulamun Waraq itu kitab yang standar ya. Tapi kalau kita baca ini cukup rumit juga. Mukhtasar As-Sanusi, dan juga kitab ilmu mantik yang ditulis oleh Syekh As-Sanusi. Beliau adalah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Beliau lahir pada tahun 832 Hijriyah dan wafat pada tahun 895 Hijriyah. Beliau adalah Imam As-Sanusi yang sangat populer sekali dalam ilmu akidah ya. Di antaranya karya beliau yang adalah Aqidah As-Sanusiyah ya, di antaranya Ummul Barahin. Kemudian di antaranya 1 Sulamun Waraq, 2 Mukhtasar Sanusi, yang ketiga adalah Isagozi. Isagozi ini di antaranya matan Isagozi dijadikan syarah oleh Al-Imam Athiruddin Al-Abhari. Di sini sangat populer sekali Isagozi. Beliau wafat pada tahun 663 Hijriyah. Kemudian ada Mukhtasar Ibnu Arfah. Beliau adalah Muhammad bin Arfah Al-Warghami At-Tunisi. Beliau wafat pada tahun 803 Hijriyah. Kemudian ada Ta'lif Al-Katibi ya. Di antaranya Al-Katibi menuliskan karya tentang ilmu mantiq ya. Beliau adalah Najmuddin Al-Katibi Al-Qizwini.
Beliau lahir pada tahun 600 Hijriah dan wafat pada tahun 675 Hijriah. Karya-karya Imam Al-Katibi dalam ilmu mantik itu sudah steril. Kita ulangi: 1. Sulamun Waraq, 2. Mukhtasar Sanusi, ketiga adalah Isapuji dan sarah-sarahnya, keempat adalah Mukhtasar Ibnu Arfah, dan kelima adalah karya-karya Al-Katibi dalam ilmu Najmuddin Al-Katibi Al-Qizwini ya, dalam ilmu mantik. Yang keenam adalah karya Al-Khunaji ya, di sini Al-Khunaji. Beliau adalah Afdaluddin Al-Khunaji. Beliau lahir pada tahun 590 Hijriah dan wafat pada tahun 646 Hijriah ya. Di antara karya Al-Khunaji yang terkenal adalah Al-Jumal fil Mantik ya. Kita namanya Al-Jumal, Was-Sa'di dan Sa'duddin At-Taftazani. Sa'ad ya. Jadi idza qila fil mantiq Sa'ad fal murad Sa'duddin At-Taftazani. Ketika dalam ilmu mantik diucapkan As-Sa'ad, maka yang dimaksud adalah penulis syarah Risalah Syamsiyah, yakni jadi Syamsiyah ini adalah kitab lanjutan dari Sulamun Waraq ya, yang dipelajari di pesantren-pesantren. Ditulis oleh Sa'duddin At-Taftazani. Beliau lahir pada tahun 722 Hijriah dan wafat pada tahun 792 Hijriah. Jadi 722 sampai 792 Hijriah. Wa ghairihim, dan selain yang tadi. Itu rekomendasi dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri minal mutaakhirin, dari ulama-ulama mutaakhirin. Wahadzal qismu, bagian ini ialah khilafa fi jawazil isyghali bihi, tidak ada khilaf ya. Mempelajari kitab-kitab ini tidak ada ikhtilaf boleh atau tidaknya, semuanya balwa fardu kifayah. Ini adalah fardu kifayah ala ahli kulli iklimin, atau setiap ahli daerah ya. Misalnya desa ya, suatu desa itu harus ada orang yang paham ilmu mantiq. Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuannya itu yatawaqqafu, membutuhkan alaihi, atas ilmu mantiq, apa raddus syukuki, membantah ya syubhat-syubhat atau keraguan fi ilmil kalam, dalam ilmu kalam. Karena dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid diperlukan dalil akli ya, untuk memberantas ya, misalnya Wahabi ya, atau ada Mu'tazilah, ada juga Syiah ya. Wa huwa fardu kifayah, dan raddu syukuk itu tugasnya fardu kifayah, harus ada yang mengcounter ya syubhat-syubhat dalam ranah akidah. Wa ma yatawaqqafu alaihi fardu kifayah yakunu fardu kifayah, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh fardu kifayah maka dia juga dibutuhkan oleh dia, maka dia dihukumi fardu kifayah. Ilmu tauhid membutuhkan ilmu mantik. Ilmu tauhidnya fardu kifayah ya, mendalami maksudnya ya. Kalau untuk dalil ijmali tentu saja fardu ain bagi setiap mukallaf. Ini untuk tadqiq, mendalami dalam ilmu kalam, itu membutuhkan ilmu mantik. Jadi lil wasail hukmul maqasid, ma yatawaqqafu alaihi fardul kifayah yakunu fardu kifayah. Wa mahallu dzalik, tempatnya ini tentang fardu kifayah itu idza lam yastaghni anhu, apabila tidak merasa kaya siapa man anhu, daripada ilmu mantik ya, karena masih butuh ilmu mantik ya zaman sekarang. Bijaudati dhihni, dengan cerdasnya otak, wasihati tab'i, dan jujurnya karakter ya. Ilmu mantik itu fardu kifayah bagi orang yang merasa butuh. Bagaimana kalau orang sudah kaya, artinya otaknya sangat cerdas ya, seperti a'immatul madzahib ya, sihati tab'i, karakter jujurnya juga. Kama seperti keterangan itu idalam yastagni ya. Jadi mahalu dzalik idalam yastagni. Makanya ke depan walidzalik lam yahtaj ilaihi as-sahaba wa tabi'un wal a'immah al-mujtahidun wa ashabuhum ya. Kama seperti keterangan Soroha yang telah menjelaskan kepada bihi dengan mas siapa As-Sanusi, Imam Sanusi fi syarhi Mukhtasari, dalam syarah Mukhtasarnya Imam As-Sanusi. Syarah Mukhtasar Imam As-Sanusi, beliau menuliskan bahwasanya
untuk zaman sekarang wajib kifayah orang mempelajari ilmu mantik. Tujuannya apa? Raddus syukuk. Ibnu Ya'qub, kemudian ada juga Ibnu Ya'qub ya. Ibnu Ya'qub beliau lahir pada tahun 802 Hijriah dan wafat pada tahun 856 Hijriah ya. Karya beliau dalam ilmu mantik adalah kitab yang sangat populer ya, yaitu kitab Islahul Mantiq. Jadi Imam As-Sanusi dan Imam Ibnu Ya'qub menyatakan bahwasanya selagi kita masih butuh untuk raddus syukuk, maka kita perlu ilmu mantik. Waghairihima, dan selain As-Sanusi dan Ibnu Ya'qub. Walidzalik, dan karena itu mahallu dzalika idza lam yastaghni anhu lam yahtaj, tidak membutuhkan lam yahtaj, tidak membutuhkannya ilahi kepada ilmu mantik. Siapa as-sahabatu? Para sahabat. Para sahabat di zaman Nabi tidak perlu ilmu tafsir, tidak perlu ilmu nahwu, tidak perlu ilmu akidah, tidak perlu ilmu mantik ya. Karena sudah jaudatul dhihni, sihatit tab'i wa tabi'un, dan para tabi'in, wal a'immah al-mujtahidun, wal a'immatu, dan para imam-imam madhab al-mujtahiduna yang mujtahid mutlak, wa ashabuhum, dan ashabnya, artinya murid-murid beliau para a'immah. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.